Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari tone demo skill di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Miyapsuit skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika party Mukoda bersama party Ak memutuskan untuk pergi bersama ke dungeon tersembunyi. Mukoda mengajak party Ak untuk menginap di rumah yang disewanya. Di malam harinya, di saat semua orang dengan suasana yang cukup baik, Mukoda berencana membuat makanan dengan menggunakan daging buaya. Mendengar hal itu, para anggota Ak pun menjadi bersemangat. Mukoda mulai menyiapkan bahan untuk membuat tumisan daging buaya dengan krim jamur dan beberapa saus. Selang beberapa saat, akhirnya makanan Mukoda pun telah matang. Semua orang dan para familiar dengan segera makan dengan sangat lahap. Awalnya, para anggota party Ak masih ragu untuk memakannya, dikarenakan daging tiran black alligator ini adalah daging kelas atas. Namun, setelah melihat Feodora makan tanpa khawatir, semua orang pun mengikutinya. Tak lupa, Mukoda juga mengeluarkan bir untuk anggota party Ak dan juga sari buah apel untuk Feodora dan para familiar. Semua orang sangat menikmati pesta malam ini dengan sangat meriahnya. Keesokan harinya, Mukoda bersiap untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk pergi ke dalam dungeon. Awalnya, Mukoda akan menanggung segala kebutuhan makanan dari party Ak. Namun, rupanya orang biasa tak bisa minum dari air yang dibuat menggunakan sihir air, sehingga party Ak juga mempersiapkan kebutuhan air mereka sendiri. Setelah itu, Mukoda pun pergi ke kuil petualang untuk mendapatkan informasi mengenai kuil dewa yang ada di kota ini. Mukoda berencana untuk memberikan donasi terlebih dahulu sebelum keberangkatan mereka ke dalam dungeon. Horson berkata, di kota ini terdapat beberapa kuil dewa seperti dewa angin, api, bumi, air, dan dewa perang. Setelah mendengar informasi ini, Mukoda memutuskan untuk pergi ke kuil Dewi Kisar terlebih dahulu. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, akhirnya tinggal menyisakan satu kuil lagi yang Mukoda kunjungi, yaitu kuil Dewa Fahak. Dalam perjalanan ini, nampaknya Vel dan Pak Tuagon terlihat sangat kelelahan. Rupanya, insiden penyerangan gereja Rubanov telah tersebar di mana-mana, dan itu membuat Vel dan Pak Tuagon dianggap sebagai utusan dari Dewa Demiurge. Oleh karena itu, ketika party Mukoda mengunjungi kuil untuk berdonasi, semua anggota kuil bersujud ke arah mereka berdua dan meneriakkan kata utusan dewa. Di saat mengunjungi kuil Dewa Fahak, party Mukoda mendapat perlakuan yang berbeda dengan kuil lainnya, meskipun mereka masih dipanggil dengan sebutan utusan dewa. Setelah melihat Vel dan Pak Tuagon, anggota kuil Dewa Fahak meminta mereka untuk melakukan pertarungan. Pak Tuagon akan menghadapi orang tua berjenggot
dan Vel akan menghadapi pria dengan skinhead. Vel dan Pak-Tuagon menerima ajakan mereka, namun Mukoda memperingatkan mereka berdua agar tak perlu menggunakan kekuatannya. Setelah itu, duel pun dimulai. Lawan Vel dan Pak-Tuagon langsung menghunuskan senjata mereka, yaitu tombak dan pedang, untuk menyerang. Namun, senjata mereka pun segera hancur ketika terkena kulit dari Vel dan Pak-Tuagon. Melihat hal itu, para anggota kuil Dewa Vahak pun kagum dengan kekuatan dari utusan dewa. Tak ingin berlama-lama di sini, Mukoda segera memberikan donasinya dan segera meninggalkan kuil ini. Di malam harinya, ketika semua orang telah tertidur, Mukoda bersiap memberikan persembahan kepada para dewa. Ketika Mukoda sedang memanggil para dewa, ternyata mereka dengan cepat menjawab panggilan dari Mukoda. Mereka berkata bahwa para dewa ternyata selalu mengamati Mukoda sebagai hiburan mereka. Para dewi selalu berisik ketika mendengar Mukoda akan pergi ke dalam dungeon. Mereka mengusulkan toko apa saja yang akan disewa kepada Mukoda. Namun, mereka langsung diberikan fakta oleh Dewa Vahak mengenai level penyewa berikutnya, yaitu level 160. Dan saat ini, Mukoda baru sampai level 90. Setelah para dewi tenang, Mukoda segera memberikan persembahan dengan daftar sebagai berikut. Setelah para dewa mendapatkan persembahannya dan pergi, kini giliran dewa Demiurge untuk diberikan persembahan berupa sake, umesu, dan makanan ringan. Mukoda berkata kepada dewa Demiurge mengenai Vel dan Pak-Tuagon yang disebut sebagai utusan dewa di kota Ronkainen. Dewa Demiurge berkata, ketika insiden penghancuran gereja Rubanov, sebenarnya suara dewa Demiurge dapat didengar oleh seluruh petinggi kuil dewa yang ada di daerah sekitar kerajaan suci Rubanov. Oleh sebab itu, berita mengenai parti Mukoda pun cepat menyebar dan mereka menganggap Vel dan Pak-Tuagon adalah utusannya. Setelah mendapatkan persembahannya, dewa Demiurge pun segera pergi. Keesokan harinya, parti Mukoda dan parti Ak bersiap untuk pergi menjelajahi dungeon bersama. Setelah berpamitan dengan kuil petualang, Pak-Tuagon segera membesarkan ukurannya dan memberikan tumpangan kepada yang lainnya. Awalnya, anggota parti Ak kecuali Feodora sangat ketakutan ketika akan menaiki Pak-Tuagon. Rupanya mereka bertiga sangat takut dengan ketinggian. Namun setelah dipaksa, mereka pun segera naik. Setelah itu, mereka semua pun terbang dan meninggalkan kota Ronkainen. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka semua pun mendarat di dekat dungeon tersebut. Awalnya, para familiar ingin segera untuk masuk ke dalam dungeon. Namun, setelah melihat pria di parti Ak yang pucat akibat perjalanan, Mukoda pun mengusulkan untuk beristirahat malam ini dan melanjutkannya keesokan harinya. Kemudian, Mukoda bersiap untuk membuat makan malam, yaitu kubis babi dengan aroma wijen. Mukoda mengeluarkan kompor ajaib barunya dari dalam item boxnya. Melihat hal itu, parti Ak pun terkejut mengingat mereka baru kali ini
melihat petualang mengeluarkan kompor ajaib dengan ukuran besar yang disimpan di dalam item boxnya. Melihat reaksi Party Arc, Mukoda merasa beruntung telah membeli berbagai macam bumbu dari skill supermarket online-nya terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, akhirnya makanan Mukoda pun telah matang, dan segera mereka semua pun makan dengan sangat lahap. Keesokan harinya, ketika selesai sarapan, rupanya Feodora masih ngiler melihat para familiar Mukoda sedang makan daging. Sebenarnya, Mukoda sudah memberikan semua orang sarapan berupa onigiri. Mukoda berpikir untuk makan daging di pagi hari adalah sesuatu yang berat, begitu juga dengan semua pria di dalam Party Arc. Namun, beda halnya dengan Feodora. Meskipun ia sudah memakan onigiri, Feodora masih ngiler melihat familiar Mukoda dan menginginkan mangkuk yang berisi teriyaki tersebut, dan hal itu sampai membuat para familiar merasa risih. Melihat hal itu, Mukoda pun memberikan semangkuk nasi yang berisi daging teriyaki kepada Feodora, dan hal itu membuat Feodora menjadi sangat senang. Setelah selesai sarapan dan istirahat sejenak, mereka semua pun mulai pergi untuk memasuki dungeon. Sesampainya di dalam dungeon, pemandangan yang terlihat adalah lahan basah yang sangat luas. Meskipun semua orang takjub dengan pemandangan ini, namun tidak bagi Vel yang sangat membenci air. Mukoda mencoba menggoda Vel apakah ia perlu untuk menghentikan penjelajahan ini. Namun, dengan nada malunya, ia masih bersikeras untuk melanjutkannya. Di saat perdebatan mereka terjadi, tiba-tiba ada monster Vanguard yang mulai mendekat. Monster ini berbentuk seperti babi hutan raksasa dengan taring yang sangat besar. Segera, Party Arc pun maju untuk menyerang monster tersebut. Party Arc melakukan kombinasi serangan dari jarak dekat dan jauh dengan sangat baik. Namun tiba-tiba, Sui segera melompat dan menembakkan acid balatnya dan mengenai kepala monster babi itu. Segera, monster babi itu pun mati tepat di depan Gaudino. Melihat hal itu, dengan nada panik, Mukoda pun meminta maaf kepada Party Arc atas perbuatan Sui. Mengingat Sui ini masih belum bisa untuk membaca suasana. Setelah memberikan nasihat kepada Sui, kelompok Mukoda pun segera melanjutkan perjalanannya kembali. Di dalam perjalanan mereka di lantai ini, Mukoda memutuskan untuk menunggangi Sui untuk mempermudah dalam bergerak. Sedangkan tim naga akan terbang dan memantau monster dari atas. Di sepanjang jalan, Mukoda terkadang melihat beberapa burung kecil dan kapibara dengan ukuran 2 kali lipat dari yang Mukoda ketahui. Dikarenakan tim naga tak memberikan sinyal untuk melawan monster ini, kelompok Mukoda pun hanya melewatinya dan tak melakukan perlawanan. Tak berselang lama, Gorachan pun memberikan telepati kepada Mukoda bahwa di depan ada sungai yang berisi sekelompok monster buaya. Setelah mendengar telepati Gorachan, kelompok Mukoda segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, ternyata terdapat banyak monster buaya dengan ukuran 5 meter yang disebut kaiman ekor merah. Gaudino meminta Mukoda untuk membagi menjadi 2 tim
untuk memburu monster tersebut. Gaudino berkata, monster ini memiliki daging yang enak dan kulit yang berkualitas. Setelah itu, dengan semangatnya, setelah mendengar kata daging, para familiar segera menyerbu kelompok buaya tersebut. Saking semangatnya, item drop yang dijatuhkan oleh monster buaya ini sampai berceceran, dan hal itu membuat Mukoda menjadi kerepotan. Monster buaya ini menjatuhkan item drop berupa daging, taring, dan kulitnya. Ada satu buaya yang mencoba untuk melarikan diri, dan segera Patwagon pun mengejarnya. Namun tiba-tiba buaya itu disambar ikan raksasa yang berukuran sekitar 10 meter. Melihat hal itu, Patwagon pun segera memburu monster ikan tersebut. Ikan ini menjatuhkan item drop berupa daging putih dan kotak peti harta karun. Setelah dilakukan penilaian, daging ini ketika dipanaskan akan menjadi sedikit keras, dan hal itu cocok untuk dibuat hotpot. Mendengar kata hotpot, para familiar meminta Mukoda untuk membuatnya menggunakan daging ikan ini. Mendengar hal itu, Mukoda pun berjanji akan membuatnya. Melihat Mukoda yang mampu untuk melakukan penilaian dan juga memiliki item box, Gaudino berkata, "Mukoda, apakah kau seorang pahlawan?" Mendengar hal itu, Mukoda pun langsung berkeringat dingin. Namun, Gideon dan Sigvard menghentikan langkah Gaudino untuk mempertanyakan identitas dari orang lain. Rupanya, Gaudino ini sangat mengidolakan sosok pahlawan yang ada di dalam buku cerita. Maka dari itu, ia sedikit mengerti ciri-ciri kemampuan yang dimiliki oleh pahlawan. Kemudian, Vel mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan. Segera, mereka semua pun kembali menaiki Sui untuk menjelajahi dungeon. Di perjalanan, sesekali terdapat monster berang-berang berkepala biru yang menghadang party Mukoda. Party Ark meminta Mukoda untuk berhenti dan memburu monster tersebut. Namun, kali ini para familiar tak ingin memburunya, mengingat monster ini memiliki daging yang tidak enak. Monster ini memiliki kulit tahan air dan dapat dijual dengan harga mahal. Tak berselang lama, Pak Tuagon dan Dorachan datang mendekat setelah menunjukkan waktu makan siang. Pak Tuagon juga membawa monster ular hijau yang ada di kakinya. Setelah dilakukan penilaian, monster ini bernama monster anaconda pemburu hijau. Monster ini memiliki daging yang lezat dan kulit yang sangat berharga. Mendengar kata daging yang enak, Vel menyuruh Dorachan untuk memburu monster ini lagi ketika mereka menemukannya. Kemudian, Vel menyuruh Mukoda untuk segera menghabisi monster tersebut. Segera, Mukoda pun mengeluarkan tombak mitrilnya dan melakukan serangan terakhir. Melihat Mukoda, Party Ark berkata bahwa apa yang dilakukan Mukoda tak akan membuat seseorang bertambah kuat. Mendengar hal itu, Mukoda segera menjelaskan bahwa ia tak selalu melakukan hal seperti ini. Ini dikarenakan Pak Tuagon membawa monster ini dalam keadaan hidup. Setelah menyelesaikan kesalahpahamannya, Mukoda kini bersiap memasak untuk semua orang. Kali ini, Mukoda berencana membuat hotpot Yoshinabe
menggunakan daging ikan yang tadi Pak Twagon buru. Ketika Mukoda memasak, ia dikejutkan oleh 4 familiarnya dan seorang wanita elf yang ngiler di belakang Mukoda. Setelah beberapa saat, akhirnya masakan Mukoda pun telah matang dan segera mereka semua makan dengan sangat lahap. Party Ark sangat menyukai masakan nabe milik Mukoda sampai-sampai mereka saling berebut agar tidak kecolongan oleh Feodora. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.